Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kali ini akan disampaikan di dalamnya pembahasan pelajaran ke-7 dari buku Fathus Salam Muslim Indonesia Lancar Bahasa Arab, belajar bahasa Arab terstruktur dan mudah. Baik, langsung saja kita bahas bersama materi yang pertama, fi'il mudhari'. Anda telah mempelajari fi'il madhi pada pelajaran sebelumnya. Sekarang Anda akan mempelajari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah perbuatan atau kondisi pelaku yang sedang atau akan terjadi. Berikut adalah tabel fi'il mudhari' untuk semua kata ganti. Yang pertama, yaf'alu. Dia laki-laki sedang berbuat. Nah, di sini ada yang harus diperhatikan, yaitu huruf tambahan yang di awal dan yang di akhir, ya. Ini huruf tambahan yang di awal dan ada juga huruf tambahan yang di akhir. Huruf asalnya, huruf penyusun asalnya sebagaimana fi'il madhi hanya terdiri dari 3 huruf, yaitu fa, ain, dan lam, ya. Ini adalah huruf asalnya. Kemudian yang ada di depan, ya, dan yang di belakangnya adalah huruf tambahan. Kita lanjutkan. Yaf'alani, mereka berdua laki-laki sedang berbuat. Ini huruf tambahannya, ya, huruf tambahan. Kemudian yaf'aluna, mereka laki-laki sedang berbuat. Taf'alu, dia perempuan sedang berbuat. Taf'alani, mereka berdua perempuan sedang berbuat. Yaf'alna, mereka perempuan sedang berbuat. Taf'alu, kamu laki-laki sedang berbuat. Taf'alani, kalian berdua laki-laki sedang berbuat. Taf'aluna, kalian laki-laki sedang berbuat. Taf'alina, kamu perempuan sedang berbuat. Kemudian taf'alani, kalian berdua perempuan sedang berbuat. Taf'alna, kalian perempuan sedang berbuat. Af'alu, saya sedang berbuat. Dan yang terakhir, naf'alu, kami sedang berbuat. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ya, ada beberapa akhiran atau awalan yang mirip, ya. Kalau yang awalan insya Allah bisa difahami dengan mudah. Adapun yang di akhirnya ada beberapa tambahan yang mirip-mirip, ya. Ada beberapa tambahan yang mirip. Misalkan seperti yaf'alani, ya, ini akhirannya adalah ani. Mirip dengan taf'alani, ya. Ini akhirannya sama. Karena memang akhiran ani ini ditujukan untuk musanna, ya, atau yang kata ganti yang berjumlah 2, ya. Kita perhatikan di sini
Semua kata ganti untuk musanna atau yang jumlahnya 2 maka pasti diakhiri dengan tambahan ani. Ya, seperti ini. Kemudian ada juga yang berakhiran una. Ini untuk jamak mudzakkar, ya, baik yang dhaif maupun yang mukhatab atau yang diajak berbicara, mereka laki-laki. Kemudian yang di bawahnya ini juga wawu sukun dan nun fathah yang berada di akhir fi'il mudhari menunjukkan jamak mudzakkar, kalian laki-laki. Selebihnya bisa diperhatikan, ya. Hendaknya setiap pelajar mengamati dan memahami bentuk-bentuk fi'il mudhari untuk semua kata ganti di atas, kemudian menghafalkannya. Kita langsung ke contoh agar semakin mudah difahami. Yadhhabu Muhammadun. Muhammad sedang atau akan pergi. Nah, di sini sebagaimana definisi fi'il mudhari, yaitu perbuatan atau kondisi pelaku yang sedang atau akan terjadi. Nah, ini. Jadi terikat dengan waktu, sedang atau akan terjadi. Dalam menafsirkan atau menyebutkan makna sedang atau akan, ini kondisional, ya. Jadi seumpamanya apabila Muhammad sedang bepergian saat ini atau bepergiannya saat ini, maka digunakan sedang, ya. Muhammad sedang pergi, gitu. Tidak perlu menyebutkan sedang atau akan pergi, hanya salah satu saja yang dipilih. Namun apabila Muhammad bepergiannya masih di waktu yang akan datang, maka dalam menafsirkan atau menerjemahkan yadhhabu Muhammadun bisa diartikan Muhammad akan pergi, ya. Jadi dipilih salah satunya saja. Kemudian contoh kedua, yarji'u yasirun. Yarji'u yasirun. Yasir sedang atau akan kembali. Fi'il mudhari dari zahaba, ini fi'il madinya, ya. Dia laki-laki telah pergi. Ini madi, ciri-ciri madi adalah waktunya telah berlalu. Adalah yadhhabu, ini fi'il mudhari'nya. Jika ini fi'il madi, maka ini fi'il mudhari'nya. Yadhhabu, dia laki-laki sedang atau akan pergi. Jadi kalau di kamus, maka susunannya zahaba yadhhabu. Zahaba, ini rangkaiannya zahaba yadhhabu. Sedangkan fi'il mudhari dari raja'a, fi'il mudhari dari raja'a, dia laki-laki telah kembali, adalah yarji'u, dia laki-laki sedang atau akan kembali. Kalau dirangkai akan menjadi raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u. Nah, bentuk zahaba yadhhabu mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Ini mengikuti wazan fa'ala yaf'alu.
Kemudian raja'a yarji'u mengikuti wazan atau cetakan ya. Wazan atau cetakan. Raja'a yarji'u mengikuti wazan atau cetakan fa'ala yaf'ilu. Nah, di sini yang harus diperhatikan pada setiap perubahan fi'il madi dan fi'il mudhari' adalah harokat ain fi'ilnya. Nah, di sini harokat ain fi'ilnya. Ini ya. Zahaba yadhabu mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Dan ini harokatnya sama. Ini ain fi'ilnya. Kemudian raja'a yarji'u mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Ain fi'ilnya fathah, kemudian mudhari'nya kasrah ain fi'ilnya. Dan ini mengikuti. Berdasarkan perubahan harokat ain fi'ilnya, wazan fi'il madi dan fi'il mudhari' terbagi menjadi 6 bentuk. Yang pertama bentuk a'u, ya, a'u. Di sini ada footnote, kita baca terlebih dahulu. Vokal a untuk harokat fathah, vokal i untuk harokat kasrah, ya, fathah itu a, dan i vokal i untuk kasrah, sedangkan dhammah vokalnya adalah u. Nah, di sini a dalam kurung fathah untuk ain fi'il madhi dan u dhammah untuk ain fi'il mudhari'. Dalam kurung fa'ala yaf'ulu. Ini bentuk yang pertama yaitu a'u. Ini a, ini u, ya. Fa'ala yaf'ulu. Contoh kataba yaktubu. Dia laki-laki telah atau sedang akan menulis, ya. Dia laki-laki telah strip sedang atau akan menulis. Nah, di sini ain fi'ilnya yaitu huruf ta, dia berharokat fathah di fi'il madinya, dan fi'il mudhari'nya taknya berharokat dhammah, ya, mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, kataba yaktubu. Begitu pula dengan kharaja yakhruju, dia laki-laki telah, ya, kemudian sedang atau akan keluar. Untuk terjemahan fi'il mudhari'nya. Ini ain fi'ilnya, ya. Ain fi'ilnya bunyinya a untuk madi dan u untuk fi'il mudhari'. Kemudian bentuk yang kedua ialah ai. A fathah untuk ain fi'il madi dan i kasrah untuk ain fi'il mudhari'. Ini perhatikan, a fathah untuk ain fi'il madi dan i kasrah untuk ain fi'il mudhari'. Contohnya jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Dia laki-laki telah, fi'il mudhari'nya sedang atau akan duduk. Nah, di sini ain fi'il madinya berharokat fathah dan ain fi'il mudhari'nya berharokat kasrah, ai, ya. Yang kedua nazala yanzilu. Dia laki-laki telah strip sedang atau akan turun. Ini ain fi'ilnya a untuk madi dan mudhari', ain fi'ilnya i atau kasrah. Kemudian yang C, bentuk aa, bentuk aa. A fathah untuk ain fi'il madi dan a fathah untuk ain fi'il mudhari'.
wazannya atau cetakannya fa'ala yaf'alu, yakni ainnya semua berharokat fathah baik madhi maupun mudhari'. Contoh zahaba yadhhabu, dia laki-laki telah sedang atau akan pergi, ya, fathah semua ini. Ain fi'ilnya di sini adalah huruf ha, dia berharokat fathah di fi'il madhi maupun di fi'il mudhari'nya, mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Kemudian fataha yaftahu, dia laki-laki telah sedang atau akan membuka. Ain fi'ilnya adalah huruf ta berharokat fathah baik madhi maupun mudhari'. Kemudian yang keempat, bentuk ia. Ini i kasroh untuk ain fi'il madhi, ya. Dari 1 sampai 3 untuk ain fi'il madhinya berharokat fathah. Ini yang keempat, ain fi'il madhinya berharokat kasroh, ya. Dan a fathah untuk ain fi'il mudhari'. Mengikuti wazan fa'ila yaf'alu. Ini fa'ila yaf'alu. Ain fi'il madhi kasrah dan ain fi'il mudhari fathah. Contohnya syariba yashrabu, dia laki-laki telah strip sedang atau akan minum. Di sini ain fi'ilnya adalah huruf ra, ya, di huruf ain fi'il, ya, fi'il madhi berharokat kasrah, huruf ra-nya berharokat kasrah. Kemudian fi'il mudhari'nya, ain fi'ilnya yang di sini adalah huruf ra berharokat fathah, mengikuti pola fa'ila yaf'alu. Kemudian sami'a yasma'u, dia laki-laki telah strip sedang atau akan mendengar. Sami'a yasma'u. Nah, di sini mimnya yang pertama fi'il madhi berharokat kasrah dan yang kedua fi'il mudhari mimnya berharokat fathah. Yang kelima, bentuk uu. Dhammah untuk ain fi'il madhi dan dhammah untuk ain fi'il mudhari', mengikuti pola fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Contohnya di sini adalah jamula yajmulu, ya, semua ain fi'ilnya, ya. Artinya dia laki-laki telah strip sedang atau akan indah, ya. Ini fi'il untuk menggambarkan sifat, ya. Hasuna yahsunu, ini ain fi'ilnya semuanya baik madhi maupun mudhari berharokat fathah, berharokat dhammah untuk ain fi'ilnya. Hasuna yahsunu artinya dia laki-laki telah strip sedang atau akan baik. Yang terakhir, bentuk i. Ini i kasroh untuk ain fi'il madhi dan i kasroh untuk ain fi'il mudhari, yang mengikuti pola atau wazan fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Semuanya ain fi'ilnya baik madhi maupun mudhari berharokat kasrah. Contohnya di sini adalah hasiba yahsibu, yang artinya dia laki-laki telah strip sedang atau akan mengira. Tidak ada kaidah khusus yang mengelompokkan setiap fi'il berdasarkan 6 wazan di atas. Para pelajar dianjurkan untuk memahami dan menghafalkan bentuk-bentuk fi'il yang baru ditemuinya. Jadi tidak ada kaidah
secara khusus yang mengatur ya setiap fi'il untuk harus mengikuti pola-pola di atas ini ya. Ini adalah bentuk pengelompokan atau pengklasifikasian yang didapatkan dari kamus-kamus ya, dari Al-Qur'an, dari literatur bahasa Arab. Mayoritas fi'ilnya ya, baik madhi maupun mudhari ya, terkumpul mengikuti pola-pola yang 6 ini. Telah Anda pelajari bahwa dalam fi'il mudhari mengandung makna sedang atau akan ya. Dalam fi'il mudhari mengandung pengertian waktu sedang atau akan. Jika seseorang ingin melakukan suatu pekerjaan di waktu yang akan datang saja ini, maka huruf sa, shin berharokat fathah, huruf sa yang bermakna akan, atau saufa yang bermakna kelak akan, bisa ditambahkan di awal fi'il mudhari yang akan digunakan ya. Jadi untuk memperjelas bahwasanya pekerjaan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang, maka ditambahkan huruf sa atau saufa ya, untuk memperjelas. Contohnya di sini, saya zahabu Bilalun godan. Saya zahabu Bilalun godan. Bilal akan pergi besok. Nah, di sini ada huruf sa ya yang di awal sini yang menunjukkan fi'il mudhari'nya hanya bermakna akan saja ya, untuk memperjelas. Kemudian adapun huruf saufa menunjukkan makna waktu yang lebih lama dari huruf sa. Contohnya, saufa azhabu ilal madinati ba'das sanati. Kelak, yakni ya, kelak saya akan pergi ke Madinah tahun depan. Nah, jadi lebih lama ya waktu dikerjakannya, waktu bepergiannya jauh lebih lama jika menggunakan saufa ya daripada sa. Kalau sa untuk besok gitu ya. Kemudian kalau saufa bisa untuk pekan depan, bulan depan, atau tahun depan. Kedua huruf di atas disebut dengan huruf istiqbal, yaitu huruf yang akan menjadikan fi'il mudhari hanya mengandung makna pekerjaan yang akan datang saja. Huruf istiqbal tidak digunakan di dalam kalimat tanya. Ini tidak digunakan dalam kalimat tanya. Contohnya, pertanyaan ya, mata tarji'u minar riyad, kapan kamu akan kembali dari riyad. Di sini fi'il mudhari'nya bermakna akan ya, tidak digunakan sa ya, karena digunakan ya fi'il mudhari'nya digunakan bersama kalimat tanya, dalam kalimat tanya. Baik, semoga bisa difahami untuk materi yang pertama ini. Kemudian materi yang kedua yaitu maf'ul bih atau objek ya. Maf'ul bih adalah isim yang kita blok dulu. Maf'ul bih adalah isim yang dikenai suatu pekerjaan dalam kurung fi'il. Isim yang dikenai suatu pekerjaan ya, atau dikenai suatu pekerjaan dalam kurung fi'il. Maf'ul bih selalu dalam keadaan mansub ya, selalu dalam keadaan mansub. Kita lihat contoh. Syariba Hamidun al-ma'a. Hamid telah meminum air.
Nah, di sini fi'ilnya adalah syariba. Ini syariba adalah fi'il. Kemudian hamidun ini adalah pelakunya atau fa'il. Kemudian al-ma'a di sini adalah maf'ulun bih. Jadi maf'ul bih. Maf'ulun bih. Nah, di sini tandanya ya, al-ma'a di sini dia mansub karena maf'ul bih. Tandanya adalah fathah terang, fathahnya jelas. Harokat fathah ya. Jadi tanda mansub ialah berharokat fathah. Ya, berharokat fathah. Contoh berikutnya adalah fataha Abbasun an-nafidhata. Abbas telah membuka jendela. Fataha adalah fi'il, Abbas adalah pelaku atau fa'il, an-nafidhata adalah maf'ulun bih, dia mansub, tandanya fathah. Tandanya fathah. Jadi di sini al-ma'a dan jendela adalah isim yang dikenai suatu pekerjaan ya. Kerjaannya adalah minum, kemudian membuka. Susunan kalimat di atas terdiri dari fi'il plus fa'il plus maf'ulun bih. Nah, semoga bisa difahami untuk materi yang kedua ini. Kemudian materi yang ketiga ialah dhamir muttasil. Kita telah belajar sebelumnya ya. Dhamir adalah kata ganti. Dengan muttasil di sini adalah terpisahnya secara bahasa. Afan, secara bahasa muttasil ini ittasala yattasilu ya, artinya bersambung atau menyatu. Anda telah mempelajari dhamir munfasil, ya ini munfasil secara bahasa artinya terpisah pada pelajaran keempat. Sekarang Anda akan mempelajari dhamir muttasil, ya dhamir muttasil. Muttasil secara bahasa artinya bersambung atau menyatu. Dhamir muttasil adalah kata ganti yang menyatu dengan huruf jar atau dengan isim sebagai mudhof ilaihnya atau dengan fi'il sebagai maf'ulun bih. Dhamir muttasil intinya dia adalah kata ganti yang menyatu ya, yang menyatu atau bersambung. Di sini ya, menyatu atau bersambung. Kalau munfasil dia terpisah atau berdiri sendiri. Kita perhatikan contoh di sini. Aina kitabu Aliyin? Di manakah bukunya Ali? Kitabuhu 'alal maktabi. Bukunya di atas meja tersebut. Nah, perhatikan di sini. Di sini dhamir muttasilnya adalah dhamir hu ya. Hu di sini kembali pada Ali ya. Kalau dalam terjemahan ini kitabuhu artinya bukunya. Hu artinya nya ya. Nya ini kembali pada Ali. Ini kembali pada Ali. Nah ini di sini hu di sini dia sebagai mudhof ilaih dari kitabu. Ya, hu di sini dia adalah mudhof ilaih. Ya, dia termasuk isim yang menjadi mudhof ilaih dari kitabu. Kitabu ini adalah mudhofnya. Kalau seandainya tidak digunakan kata ganti, ya, maka aliyin ini kembali menempati posisinya
Misalkan jika ditanya aina kitabu aliyin, maka jika tidak menggunakan dhamir mutasil, maka jawabannya kitabu aliyin alal maktabi. Kitabu adalah isim yang berperan sebagai mudhaf, sedangkan hu adalah dhamir mutasil, ya, kata ganti yang bersambung atau menyatu, yang menjadi mudhaf ilaih menggantikan aliyin. Contoh kedua ialah asami'ta tilawatal Qur'an. Na'am, sami'tuha. Artinya, apakah kamu telah mendengarkan bacaan Al-Qur'an? Ya, saya telah mendengarkannya. Ya, di sini dhamirnya adalah ha, ya, di sini ha. Sami'tu adalah fi'il, sedangkan ha adalah dhamir mutasil yang menjadi maf'ulun bih. Dan ini maf'ulun bih ya aslinya, ya, menggantikan tilawatal Qur'an, karena di kalimat pertama tilawatal Qur'an ini adalah maf'ulun bih, ini tandanya adalah fathah terang. Tilawata adalah mudhaf, Al-Qur'an ini adalah mudhaf ilaih, ya. Kemudian dhamir ha ini kembali kepada tilawatal Qur'an. Jika tidak menggunakan dhamir mutasil, maka jawabannya na'am sami'tu, diulang lagi tilawata Al-Qur'an. Itu untuk meringkas bisa menggunakan kata ganti, ya. Saya telah mendengarkannya. Hanya di sini kembali pada bacaan Al-Qur'an. Ini adalah tabel dhamir mutasil. Bisa diperhatikan, ya. Ini dihafalkan ya. Pada kolom yang tengah ini, ya, baris yang tengah ini, ada beberapa dhamir mutasil yang memiliki dua bentuk, ya. Misalkan seperti ini. Ada hu dan hi. Ya, ini ada footnote-nya, bisa kita lihat di bawah. Jika bunyi akhir huruf atau isim adalah i, maka digunakan dhamir yang berbunyi i juga untuk menyelaraskan bunyi antara keduanya. Misalnya biqolami hi, ini pakai hi dengan pulpennya, karena huruf sebelum hi, ya, sebelum dhamir mutasilnya adalah berharokat kasrah, ya. Fi baiti hi, nah, hi, ya, berharokat kasrah karena untuk menyelaraskan bunyi t-nya, ya. Kemudian alaihi, ilaihi, fihi, dan bihi, ya. Jadi ada dua bentuk. Kalau selain bunyi akhirannya, selain berbunyi i, misalkan a atau u, maka digunakan dhamir mutasil yang berharokat dhammah, ya. Yang pertama ini, ya, yang awal-awal ini. Adapun akhiran i seperti ini digunakan apabila harokat huruf sebelumnya ketika menyatu atau bersambung berakhiran i. Baik, mungkin itu tiga materi yang bisa disampaikan pada pelajaran ke-7 ini. Selanjutnya adalah latihan ke-7, ya. At-tadribus sabi'. At-tadribus sabi'. Perintahnya, terjemahkanlah kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, ini termasuk kalimat doa
yang berarti semoga keselamatan, ya, semoga keselamatan atasmu, ya. Begitu juga dengan rahmat Allah dan juga keberkahannya. Jawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya juga menyertaimu. Di sini nomor mutasilnya adalah ini, ya. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Ini nomor mutasilnya. Bagaimana halu, kabar, ka ini mu, ya. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Ana bi khairin, saya baik. Ini dhamir munfasil, ya. Walhamdulillah, dan segala puji hanya milik Allah. Masmuka, dalam bahasa Arab jika ingin menanyakan nama, siapa namamu, maka digunakan kalimat masmuka, ya. Menggunakan kata ma, ya. Masmuka, siapa namamu? Ismi Hamzah, namaku Hamzah. Nomor mutasil, ya, ini, ya. Min aina anta, dari manakah kamu? Ana min Indonesia, saya dari Indonesia. Anta talibun jadidun bil jami'ah, apakah kamu pelajar yang baru atau siswa yang baru di universitas tersebut? Na'am, iya. Mata hadarta, kapan kau hadir, ya, mulai hadir di universitas ini? Hadartu yaumal itsnain, saya datang pada hari Itsnain. Ingat, ini mansub, ya, adanya fathah karena dia adalah dzaraf zaman, ya, keterangan waktu. Afahimta ad-darsa hadha sabah, apakah kamu telah faham pelajaran tersebut pada pagi hari ini? Di sini ad-darsa adalah maf'ulun bih, ya, tandanya adalah fathah, dia mansub. Ini hadha sabah, dia mansub, tandanya fathah karena sebagai dzaraf zaman, keterangan waktu. Jawabnya, tab'an fahimtuhu, tentu saja saya telah memahaminya. Ini dhamir mutasil. Darastu dzalika darsa amsi, saya telah mempelajari pelajaran tersebut atau pelajaran itu kemarin. Man haula'i ar-rijalut tiwal, siapakah laki-laki yang tinggi ini, ya, siapa mereka? Hum zumala'i, mereka adalah teman-temanku. Zumala'i jamak dari zamilun, ya. Digunakan zumala'i karena memang digunakan bersama hum, ya. Ini kata ganti untuk jamak. Ahum min Indonesia aidon, apakah mereka dari Indonesia juga, ya. Aidon bermakna juga. La hum minal Kuwait, tidak, mereka dari Kuwait, dari negara Kuwait. Ma lugotuka, apa bahasamu? Lugati al-Indonesia, bahasaku adalah bahasa Indonesia. Ini dhamir, ya, dhamir mutasil, ya, ini juga dhamir mutasil. Al-lughatun sahlatun hiya am lughatun sa'batun, apakah dia, maksudnya adalah bahasa Indonesia, adalah bahasa yang mudah atau bahasa yang sa'bah atau susah? Ya lughatun sahlatun, dia adalah bahasa yang mudah. Wa zumala'uka ma lughatuhum, dan teman-temanmu, apa bahasa mereka? Lughatuhum al-arabiyyah, bahasa mereka adalah bahasa Arab.
Hiya lughatun sahlatun jamilatun. Dia adalah bahasa yang sahlatun, yang mudah, jamilatun, yang indah. Adakhalta maktabatal jami'ah. Apakah kamu telah masuk maktabah al-jami'ah, yaitu perpustakaan universitas, ya, mansub, ya. Na'am dakhaltuha. Ya, saya telah memasukinya. Ha ini kembali ada dhamir mutasil ya, kembali pada maktabah al-jami'ah, ya. Ya maktabatun kabiratun. Dia adalah perpustakaan yang besar. Fiha kutubun katsiratun. Di dalamnya terdapat banyak buku, ya. Bilatuha wa jidaruha nadhifan. Lantainya dan juga dindingnya nadhifan, bersih, ya. Madza tashrabu? Apa yang kamu minum? Madza, apa yang? Madza tashrabu? Apa yang kamu minum? Ashrabu al-qahwata. Ashrabu al-qahwata. Saya minum kopi. Ini kopi berarti dia objek atau maf'ul bih, ya, mansub, tandanya fathah. Wa madza yaqra'u zamiluka? Dan apa yang dibaca temanmu, ya? Jawabnya yaqra'u al-majallata. Temanku membaca majalah. Atasma'u al-adhan? Apakah kamu mendengar azan? Azan adalah objek, dia mansub, ya, fathah. Na'am asma'uhu. Ya, saya mendengarkannya. Fayakhrujuna minal mat'ami thumma yadhhabuna ila masjidi al-jami'ah. Maka karena mereka telah mendengar azan, ya, mereka keluar. Fayakhrujuna, mereka keluar dari al-mat'am, dari tempat makan, ya, atau restoran, kantin. Thumma yadhhabuna, kemudian mereka pergi ila masjidi al-jami'ah, ke masjid universitas. Latihan selanjutnya istilah tasrif fi'il mudhari berikut. Ini insyaallah para pelajar bisa, ya, tinggal mengcopy saja sebenarnya, ini mengikuti wazan-wazan dari tabel fi'il mudhari yang telah disampaikan di atas di halaman sebelumnya. Ada kosakata silahkan dihafalkan. Semoga dengan berbanyak kosakata yang dihafalkan semakin memperbagus, ya, kemahiran kita, ya, melancarkan kita untuk bermuhadatsah, untuk bercakap-cakap bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pelajaran yang ketujuh ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.